Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ibu Rina yang terhormat selaku dosen hukum adat dan teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 8 hukum adat kelas J akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Umul Laili Yanti, 2. Helina Milioner Tias, 3. Zua Tri Ajeng Sekarwati, 4. Muhammad Ridwan, 5. Tirta Sir Atmaja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Latar belakang Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut Undang-Undang 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Perpres 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Perpres 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Laut Indonesia, Perpres 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dan Perpres 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional tahun 2018 sampai 2025. Undang-Undang Kelautan sangat penting bagi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertanahan dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan kelautan. Pertama, seberapa luaskah laut di Indonesia dan terdiri atas apa sajakah wilayah laut di Indonesia? Kedua, pertimbangan apa yang melatar belakangi pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan? Ketiga, bagaimana hukum laut internasional mengatur cara penyelesaian batas zona ekonomi eksklusif antar negara? Keempat, apakah tindakan TNI Angkatan Laut melakukan penangkapan kapal nelayan Cina dapat dibenarkan menurut hukum laut internasional? Berikut adalah pembahasannya. Luas laut Indonesia. Deklarasi Juanda dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 atau Perpu tahun 1960 tentang wilayah perairan yang menetapkan laut teritorial Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Konsep hukum negara kepulauan menetapkan bahwa negara kepulauan berhak untuk menarik garis pangkal kepulauan untuk mengukur laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Sedangkan perairan yang berada di sisi darat garis pangkal diakui sebagai perairan pedalaman dan perairan lainnya yang berada di antara pulau-pulau yang berada di sisi dalam garis pangkal diakui sebagai perairan kepulauan. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 5-12. Yang selanjutnya yaitu pembahasan dari contoh kasus yang nomor 2 tentang pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Yang pertama yaitu bahwa NKRI sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia.
yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertimbangan yang kedua yaitu bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan, yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memanfaatkan bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berdiri di Nusantara. Yang keempat yaitu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang kelautan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan dari contoh kasus nomor 3 yaitu cara penyelesaian batas ZEE. Konvensi 3 PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNICLOS 19182 membagi laut dalam 3 bagian. Yang pertama laut teritorial dan laut pedalaman. Kedua, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang ketiga, laut bebas ZEE adalah salah satu fitur paling revolusioner dari UNICLOS 1982 dan memberi dampak yang signifikan pada pengelolaan dan konservasi sumber daya laut. ZEE diatur pada bab 5 dari UNICLOS 1982, terdiri atas 21 pasal dari 55 hingga 75 pasal. Pasal 55 UNICLOS 1982 mendefinisikan ZEE sebagai perairan atau laut yang terletak di luar pembatasan dengan laut teritorial. Tunduk pada rezim hukum khusus paling diterapkan pada bab 5 ini berdasarkan hak-hak yurisdiksi negara pantai, hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan keempat yaitu tindakan TNI saat menangkap kapal nelayan Cina. Tindakan ini dapat dibenarkan oleh hukum internasional, asalkan kapal nelayan Cina telah melanggar batas teritorial negara Indonesia yang telah disepakati hukum internasional. Otomatis, negara Indonesia dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, kesimpulannya, yang pertama, penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 adalah bentuk usaha yang dilakukan negara untuk memelihara dan mengorganisasikan laut Indonesia secara terpadu. Yang kedua, NKRI sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang sangat luas dengan posisi dan nilai strategis dari berbagai bidang. Oleh karena itu, NKRI membutuhkan pengelolaan agar dapat memanfaatkan dengan baik. Yang ketiga, Undang-Undang Kelautan ini memiliki 11 asas dan tujuan lengkap. Asas dan tujuan ini berisi mimpi-mimpi besar di bidang kelautan Indonesia. Sekian, terima kasih.